dari standar penulisan internasional. Baik pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda Cek Fakta Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI. Cek Fakta Pro 1 edisi Selasa 8 Juli 2025 dengan judul video personil Tentara Negara Indonesia bersiap dikirim ke Iran. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim sejumlah Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan dikirim ke Iran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com setelah dilakukan pengecekan menggunakan Yandex, hasilnya video tersebut merupakan rekayasa yang dibuat menggunakan alat bantu Artificial Intelligence atau AI generatif. Lebih lanjut, diberitakan oleh Kompas TV yang menyebutkan bahwa TNI telah menyiapkan pasukan khusus dan alutsista untuk mengevakuasi sejumlah warga negara Indonesia atau WNI yang sedang berada di Iran dan Israel. Sebanyak 34 personel TNI yang tergabung dalam Crisis Response Team atau CRT dilibatkan untuk mengevakuasi warga negara Indonesia. Itulah tadi pendengar Cek Fakta Pro 1. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Baik pendengar, selanjutnya akan kita ikuti dialog luar studio untuk edisi hari ini yang membahas topik stabilitas harga dan stok beras di Sulawesi Selatan. Kita akan bergabung langsung bersama dengan rekan Rahmadani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Dani hadir menemani Anda di dialog luar studio untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 yang langsung kami hadirkan dari Gudang Bulog Jalan Urip, Sumoharjo, Makassar. Dan Anda melihat saat ini, baik pendengar maupun juga Anda yang menontonkan YouTube RRI Makassar, ini kami berada di Gudang Bulog Jalan Urip, Sumoharjo. Ini di belakang kami terdapat berkarung-karung beras ya. Dan juga tentunya nanti kami akan membahas mengenai stabilitas harga dan stok beras di Sulawesi Selatan. Baik, kita beri dulu aplaus untuk acara ini ya sebelum kita memperkenalkan narasumber kita yang hadir bersama di dialog luar studio terkait stabilitas harga dan stok beras di Sulawesi Selatan. Baik, kita sapa Bapak Pimpinan Bulog Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Bapak Fahrul Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak? Sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat. Baik. Ya, Pak Fahrul Rozi, di sampingnya ada Bapak Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketapang Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Afandi Noho SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Selamat Pak? pagi. Alhamdulillah. Baik, sehat. Ya. Nah di samping Pak Muhammad Afandi Noho ada Pak pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Muhammad Asdar MSI. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya, kalau Pak Prof. Ya. Asdar ini sudah sering terdengar suaranya. Ya, sehat dan saya dapat berkah tadi. Baik. Saya diminta cepat-cepat datang ke Bulog. Jadi saya ke sana di apa namanya? Petani. Oh, enggak ada di sini, Pak. Kan mana RRI ini? Ini mau dibahas stabilitas Pak? Enggak ada, Pak. Saya tanya di Gudang Panaikang. Jadi saya langsung ke sini. Jadi saya usahakan 15 menit dari sana. Ya Allah tolong saya sebelum jam 9 karena jam 9 dimulai dan tepat jam 9 ya. Baik. Terima kasih, ini berkah buat Tepuk kita tangan ya. dong untuk Pak Prof. Asdar. Ya, di samping Pak Prof. Asdar ada Bapak Pengurus KTNA Sulawesi Selatan, Bapak Anastika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam, baik. Ibu, Baik. terima kasih banyak. Saya hadir di sini sebagai KTNA dan pelaku pertanian itu petani. Baik. Terima kasih Bapak
pimpinan Bulog menghadirkan saya di sini. Selama ini pemikiran saya sudah terjawab karena baru pertama hidup saya melihat tumpukan beras sebanyak ini. Terima kasih. Berarti sama dengan Pak Prof, katanya selama dunia ada ya, selama Indonesia merdeka juga baru sama dong Pak. Ya saya sama. Baik, ya kita memulai dialog ini kita pertama membahas mengenai stok beras dan stabilitas harga bersama Bapak Kepala Bulog Pak Fahrul Rozi. Nah kalau melihat tumpukan beras saat ini di gudang Bulog ya Pak ya, nah bagaimana kondisi perberasan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat saat ini? Baik, terima kasih yang saya hormati Prof. Asdar, Pak dari Dinas Ketapang nih, Pak Afandi, ya, Pak Afandi dan Pak Anas. Kita tahu bahwa saat ini di Bulog stok beras yang sudah disimpan di gudang-gudang. Jadi Bulog itu punya 51 komplek gudang seperti ini Bapak. Tapi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Yang Sulawesi Selatan itu dari 24 kabupaten, 24 kabupaten itu ada 7 cabang yang menguasai dan memiliki hampir sekitar 45 gudang itu di Sulawesi Selatan. 45-nya dari 51 komplek, 45-nya di Sulawesi Selatan. Dan gudangnya seperti Bapak Ibu lihat modelnya seperti ini. Dan semuanya full diisi oleh stok hasil pengadaan pembelian dari bulan Januari sampai bulan Juni kemarin, pengadaan hasil produksi Sulawesi Selatan. Jadi penyerapan pengadaan kami alhamdulillah ini tidak lepas dari peran serta stakeholder yang lain, Dinas Ketapang, Dinas Pertanian, ada PPL, ada TNI yang membantu kami dalam melakukan penyerapan. Kami alhamdulillah menyerap gabah itu total sampai per tanggal 7 kemarin, per 7 hari ini itu 768.681 ton. Jadi 768.000 Prof. Kalau diekulkan beras, kita sudah ada juga penyerapan berasnya. Jadi setara berasnya kita sudah menyerap 462.000 ton. Kalau setara berasnya, Prof. Tapi kalau kita bicara gabahnya saja 768.000. Belum pernah dalam sejarahnya Bulog Sulawesi Selatan, kalau Prof tadi belum pernah dalam sejarah berdirinya Pak Bulog, Bapak baru hadir sini, belum pernah juga di Sulawesi Selatan menyerap dalam bentuk gabah, Pak. Baru tahun ini kita membeli dalam bentuk GKP baru tahun ini, Pak. Dengan jumlah sekitar 768.000 ton baru tahun ini. Jadi modelnya berubah. Nah, saat ini stok kami 541 ton. Baik. Ya. Jadi ini langsung diserap dari gabah petani ya Pak ya? Langsung dari petani-petani kami yang bekerja sama dengan KTNA, juga beberapa perpadi melakukan penjemputan langsung ke sawah-sawah untuk melakukan pembelian gabah di lahan. Baik. Nah, 740.000 lebih ya ton yang diserap oleh Bulog saat ini. Nah, apakah ini cukup untuk bisa konsumsi beras bagi masyarakat Sulawesi Selatan, Pak? Ya, jadi penduduk Sulawesi Selatan itu 9,5 juta, kira-kira kurang lebih 9,5 juta orang atau penduduk. Kalau konsumsi per kapitanya katakanlah 100.000 sampai 104.000, 100 sampai 104 kilogram per kapita per tahun, maka keperluan per bulannya untuk semua penduduk Sulawesi Selatan itu sekitar 83.000 ton per bulan, Pak. Per bulan ya, Pak? Per bulan. Baik. Kita punya saat ini Bulog punya stok 541.000 ton. Artinya
kalau untuk memenuhi seluruh penduduk Sulawesi Selatan sebanyak 9,5 juta dengan kebutuhan 83.000 ton, maka Sulawesi Selatan masih punya ketahanan stok sampai 6-7 bulan. Artinya manakala ada force major, katakanlah perang model kayak Ukraina dan Rusia, petaninya nggak ada yang bisa nanam, terus katakanlah ada bencana alam yang kita nggak tahu, itu seluruh penduduk Sulawesi Selatan masih bisa tahan, bisa makan selama 6-7 bulan. Tapi kalau hanya untuk penyaluran rutin saja, penyaluran rutin itu hanya untuk bantuan pangan seperti ini, atau hanya untuk penyaluran operasi pasar, stabilisasi. Kebutuhan penyaluran bantuan pangan sebulan itu sekitar 6 ribuan. Untuk penyaluran katakanlah operasi pasar sekitar 3 ribuan. Katakanlah paling 10 ribu setiap bulannya untuk penyaluran bantuan pangan dan operasi pasar. Maka ketahanan stok kita 54 bulan. Hampir 4,5 tahun stok kita. Artinya kalau hanya untuk keperluan rutin, kita masih tahan sampai 4-5 tahun ke depan. Baik. Jadi ini cukup panjang ya, cukup lama. Aman sekali ya Pak ya? Cukup aman sekali. Baik. Nanti Pak dari Ketahanan Pangan yang menyampaikan. Iya Pak, nah ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fahrur Rosi ya, dari stok yang cukup aman di Sulawesi Selatan saat ini. Nah bagaimana tentunya upaya-upaya dari Dinas Ketapang sendiri ya untuk tentunya bisa menjaga stabilitas harga dan juga stok beras di Sulawesi Selatan ini Pak? Iya, terima kasih. Gambaran yang diberikan Pak Fahrur Rosi tadi terkait dengan stok yang ada di gudang Bulog itu sangat-sangat menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan dalam kondisi zona hijau. Baik. Dari sisi pangan yang ada dengan stok yang ada di Bulog, kita sudah ketahanan stok kita untuk Sulawesi Selatan itu sampai bertahan di angka 6-7 bulan ke depan kalau konsumsinya tingkat konsumsinya yang dikalikan dengan jumlah penduduk yang ada. Namun berdasarkan data yang kami punya, data neraca pangan yang kami susun setiap bulannya, di mana di tahun sebelumnya dengan bulan yang sama di bulan Juni, bulan kemarin, itu agak jauh peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2024, yang mana di tahun 2024 itu hanya berkisar di angka 800-an ribu stok ketersediaan pangan yang ada di Sulawesi Selatan, utamanya beras. Namun ada peningkatan di bulan Juni ini, di tahun 2025 ini, di semester pertama, hasil pencatatan kami di neraca pangan wilayah itu, bahwa ketahanan stok kita itu sudah mencapai ketersediaannya itu kurang lebih 1.040.000 ton. Itu data yang kami susun, yang kami analisis berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan kebutuhan dengan mengurangi atau menambahkan keluar masuknya pangan yang ada di Sulawesi Selatan, sehingga menggambarkan bahwa ketahanan stok kita untuk berdasarkan data neraca pangan itu malah lebih panjang Pak Prof. Kalau kami berdasarkan di bulan Juni ini dengan data yang ada 1.040.000 itu, ketahanan kita lebih kepada di angka 374 hari ketahanan stok kita. Otomatis masih ada sekitar 1 tahun lebih sampai di tahun 2026 itu kita masih kondisi aman. Kondisi aman. Nah, ini pun juga masih dalam pencatatan bulan Juni. Sementara kita akan menunggu lagi kondisi di akhir bulan Juli yang kemungkinan akan ada panen raya lagi akhir bulan Juli dan awal bulan Agustus. Baik. Nah, itu yang bisa, sehingga seharusnya harga itu sebenarnya tidak bisa naik ya. Tidak bisa naik. Tapi ya yang namanya pasti sifatnya sementara lah. Baik. Iya. Nah, ini memang yang menimbulkan pertanyaan, kok stoknya melimpah tapi harga beras di pasaran ini cukup mahal ya. Bahkan informasi yang kami peroleh, harga
kilogram itu naik Rp45.000 dari harga sebelumnya Rp600.000 naik menjadi Rp645.000 untuk kelas medium. Sementara untuk premium itu naik sampai Rp770.000. Wow. Nah ini bagaimana Dinas Ketapang ini untuk menjaga stabilitas harga tersebut ya, dan kok bisa sih Pak nggak diawasi kah atau seperti apa gitu? Ya, kalau dari sisi pengawasan di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kita itu ada namanya TPID, Ya. Tim Pengendali Inflasi Daerah, yang mana dinaungi langsung oleh Biro Perekonomian yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Namun dalam upaya-upaya yang kami lakukan, salah satu upaya yang kami lakukan yaitu menggencarkan gerakan pangan murah yang sementara ini juga kami lakukan Pak Prof di BTP. Bagaimana mendekatkan pangan itu ke masyarakat menengah ke bawah. Nah, tentunya ini tidak terlepas daripada support dari Bulog Ya. sendiri dari sisi penyediaan pangan yang pangan-pangan murah untuk dikonsumsi oleh masyarakat sehingga dapat terjangkau dari sisi harganya. Nah, inilah langkah-langkah yang kami lakukan. Selain itu juga kami melakukan monitoring harga pasar, kami melakukan sidak dengan tentunya dengan Satgas Pangan dari Polda, itu juga kami terus lakukan. Namun memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya ada hal-hal non teknis yang bikin harga itu agak naik, tapi Baik. sifatnya sementara. Ya. Begitu. Non teknis itu seperti apa Pak? Non teknisnya? Non teknis itu saya rasa di pasar yang lebih tahu. Baik, ya saya ke ke pengurus KTNA dulu Pak Anis Tika ya, sebelum ke Pak Prof. Nah Pak, ini kan harga mic-nya Pak. Nah ini kan harga beras ini cukup mahal ya sekarang ini, meski stok melimpah. Ini bagi petani sendiri ini membuat tersenyumkah lebar atau senyum-senyum tipis gitu dengan naiknya harga beras ini? Ya, terima kasih. Kalau saya sih sebagai petani, tentu saya merasa gembira ya Baik. kalau ada kenaikan. Tapi kenaikan harga beras apa, tapi sekarang kita ini petani, yang jelas tugas kami memproduksi. Terus harapan kita apa yang dilakukan Bulog sekarang ini secara baru, pembelian gabah langsung kepada petani dengan harga 6.500 dikawal oleh Polri TNI dengan tidak ada pemotongan dengan bayar tunai Bapak ya. Itu yang sangat membantu petani dan memberikan semangat. Jadi Baik. saya dengar-dengar ini karena kita petani Bu, kita juga petani tidak mau harga berasnya mahal karena kita berbuat ini petani adalah menyangkut misi kemanusiaan, masalah kehidupan. Jadi kalau kita Bapak tadi mengatakan bahwa kita sudah aman-aman saja di Sulawesi Selatan ini dengan punya stok 6 bulan ke depan, walaupun kita tidak bertani, andaikan ada ancaman atau kerusuhan di Sulawesi ini, tidak ada pertanian, masih kita bisa bertahan hidup 6 bulan. Tetapi Pak, kami sebagai petani tidak stok sampai di sini, walaupun gudang ini penuh tapi harga tetap 6.500. Kami sebagai petani tetap untuk berjuang, memperjuangkan ini masalah kehidupan untuk produksi dengan harapan pemerintah terus melakukan metode-metode seperti ini yang dilakukan sekarang ini dan sudah dirasakan. Saya sebagai pribadi petani di Kabupaten Pindrang merasakan dampak di mana pembelian gabah langsung ini dari Bulog kita rasakan dan enak sekali, masih di Pematang sudah diterima uangnya. Terima Ya. kasih Bulog. Nah, oke, tepuk tangan dulu dong. Pak, setelah Bulog yang menyerap gabahnya Pak Anis gitu, itu biasanya Pak Anas Pak Anas itu biasa berapa diperoleh penghasilannya dibanding dengan mungkin penyerapannya dari Tengkulak gitu? Tidak ada tengkulak di sini ya, bisa ya. Ya, silahkan. Karena begini Ibu, adalah tambahan. Iya. Jadi kalau kita mengelola sawah 1 hektar ya, saya ambil di situ. Karena saya juga di sana ada sawah saya untuk saya jadikan sebagai tempat percobaan-percobaan. Jadi 1 hektar ini saya jual ke Bulog, dibeli langsung ke Bulog. Di situ ada saya punya selisih 2,2 juta lah. Baik. Selisih itu. Dari sebelumnya itu uang ini kami kalau dulunya dibeli pembeli ya, jangan saya sebut ini. Kalau dulunya ini dibeli sebelum Bulog membeli langsung,
kami di situ tidak merasakan, tidak memperoleh uang itu atau merasa kehilangan 2.200.000. Tapi setelah Bulog membeli langsung menyerap di situ di jalan-jalan Tanika atau di pematang-pematang sawah, kami sudah mendapat nilai tambah dari pembelian gabah langsung dari Bulog. Ya, mau dinaikkan HPP-nya Pak? Mau lagi dinaikkan HPP-nya? Kalau saya sih mau sih, tapi Baik. kalau ini harga 6.500 dengan dibayar cash, tanpa pemotongan Pak, ini dari Bulog ya, begitu kita rasakan, bukannya mau sih, tapi kalau saya mengatakan saya puas, ya saya puas, Sudah tapi sangat saya puas. masih mau ditambah lah sebagai Baik. perwakilan petani di sini. Baik, masih mau ditambah. Tepuk tangan dong untuk Pak Anas Tika ya dari kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Sulawesi Selatan. Kita ke Pak Prof. Tadi disinggung Pak Prof ini adalah juga bagian dari tim TPID ya Pak Prof ya. Nah, harga beras yang cukup tinggi meskipun stoknya ini cukup aman. Nah, apakah ini juga cukup mempengaruhi perekonomian dan inflasi di Sulawesi Selatan, Pak Prof? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama, wabarakatuh. kita bersyukur bahwa pada hari ini kita diizinkan Tuhan untuk berada di tempat ini. Ya. Terima kasih Pak Kabulok, ya, Pak Fahrul, RRI, Pak Dinas Ketahanan Pangan, dan mewakili petani. Ya, saya tadi diminta untuk mengulas tentang harga. Jadi harga ini Pak, bisa kita lihat dari berbagai macam segi. Segi ekonomi, supply and demand, permintaan dan penawaran. Ya, secara nilai harga itu ditentukan oleh biaya tambah keuntungan, itulah harga. Ya, saya ulangi. Biaya-biaya yang dikeluarkan petani tambah keuntungannya itulah harga. Di tingkat petani, di tingkat pedagang, di tingkat Bulog. Bulog juga berapa biayanya, berapa keuntungannya, itulah harga. Tapi dalam strategi ini bisa berubah karena tempat, karena nilai, karena situasi. Pak, ini air, ini harganya 5.000 di Indomaret. Kita naik pesawat 15.000. Bapak masuk di bioskop 20.000. Kita di hotel lebih lah ya. Paham ya? Jadi ini strategi harga. Nilai, namanya nilai yang menentukan. Nah, itulah taktik dari orang bisnis. Ya, nah peran kita masing-masing ditentukan oleh apa tugas kita. Bulog menyiapkan badan urusan logistik. Ya, tugasnya sudah sangat bagus. Tadi ada prestasi yang selama ini baru dicapai. Tepuk tangan dulu untuk beliau ya. Baik. Ya, tahapan ya Dinas Ketahanan Pangan sebagai tanggung jawab pemerintah sudah bagus. Ya, petani lebih-lebih. Ya sudah bahagia tadi. Nah, yang kita ingin ke depan ini bagaimana ini menjadi continue. Ya, dan kita akan menuju pada 1984 kita dapat hadiah FAO swasembada pangan. Ya, jadi kalau kita lihat data kayaknya kita sudah swasembada sekarang ini. Ya, cuma ini butuh pengakuan dari luar kan. Ya, untuk seperti itu kita harus tunggu pengakuan dari FAO tingkat dunia bahwa kita sudah ada pada swasembada. Ya, jadi tadi dikatakan Pak Dinas Ketahanan bahwa ini harga ini sifatnya sementara. Ya, sekali lagi hanya komponen harga yang memberikan keuntungan kepada semua pihak. Ya, ini ada perimbangannya Pak. Ya, jadi tidak boleh jual terlalu tinggi, tidak boleh jual terlalu rendah. Kalau terlalu rendah apa didapat petani, apa didapat pengusaha, semua kan mau hidup. Tapi ada komponen di masyarakat kita yang tidak bisa hidup kalau tidak dikasih bantuan. Panti asuhan, anak cacat, anak yatim itu kan butuh. Ya, itulah surplusnya sehingga kita ini berbagi ke mereka. Ya, itu yang perlu kita jaga juga. Nah, saran saya ini kita bagaimana menjaganya sehingga ini menjadi sesuatu yang sudah permanen. Ya, paham ya Pak ya. Ini permanen. Kita kan senang kalau seperti ini. Ya, senang artinya apa? Semua kita dalam tugasnya berhasil. Ya, insya Allah. Kalau tidak ada halangan dalam kapasitas sebagai pengendalian manusia tidak akan kelaparan. Ya, itu pengendalian manusia. Tapi kita tidak tahu. Pak Kepala Bulog tadi katakan bisa jadi terjadi hal-hal di luar kendali kita, banjir, gempa bumi atau bencana kita udah siap. Ya, tapi itu pun situasinya bisa lain. Kalau tiba-tiba katakanlah kacau ya di
di depan tidak boleh diambil beras, dijaga oleh polisi misalnya kan, atau terjadi hal yang di luar dugaan ya, ada pemberontakan ya, itu kacau ya. Mudah-mudahan itu tidak tercapai, makanya kan ada TNI ya dan Polri kita libatkan untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Jadi saran saya semua kita harus hidup dengan baik. Pengusaha kita jaga, petani kita jaga, yang menjaganya siapa? Beliau ini. Pemerintah, pemegang kendali ini pemerintah. Dia perintahkan operasi pasar. Beli ini. Jadi kita tunduk pada pemerintah yang sah, yang diberi kewenangan untuk melihat semuanya. Ya kalau saya ini kan pengamat aja kan, melihat-lihat nih, jangkau macam-macam bos. Kita hanya mengingatkan, tapi keputusannya ada sama beliau-beliau ya. Penentunya petani, produsen. Ada hal lain lagi yang menentukan ya, itu tadi keuntungan-keuntungan ya. Inputnya bagaimana, pupuk apa itu kan kasihan. Jadi produksi, pengolahan hasil, pemasarannya, kemudian inputnya, pembiayaannya, ini semua berpengaruh di dalam komponen untuk harga. Itu aja sementara. Baik. Iya, kita beri tepuk tangan dulu untuk 4 narasumber kita di kesempatan pagi hari ini dengan topik stabilitas harga dan juga stok beras di Sulawesi Selatan. Kami juga mengundang untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di 0821 3333 9440. Kami ulangi di 0821 3333 9440 ya. Dan sebelum kita menerima dengan telepon dari pendengar yang ingin tentunya berkomunikasi dengan narasumber kami akan kembali dulu ke studio di Pro 1 RRI Makassar. Studio untuk edisi hari ini Selasa 8 Juli 2025. Topik kami stabilitas harga dan stok beras Sulawesi Selatan, dan bagi Anda yang ingin bergabung silahkan di 0821 3333 9440. Sambil menunggu atensi Anda di kesempatan pagi hari ini, kita kembali
mengupas topik ini bersama dengan Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Ketapang Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Afandi Noho ya. Pak Afandi, ini arah kebijakan tentunya pusat dan juga Pemprov Sulawesi Selatan ya. Ini dalam menjaga stabilitas harga pangan terutama beras saat ini yang cukup melonjak melonjak naik, Pak. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi arah kebijakan yang sementara kami tempuh dalam rangka stabilisasi harga yang ada sekarang, memang dari bulan Mei kami sudah mulai Pak Prof melakukan berbagai macam cara seperti apa yang sambil menyesuaikan dengan tupoksi yang ada. Selain GPM yang kami lakukan, jadi tercatat sejak bulan 1 sampai tanggal 5 kemarin, sampai hari ini, yang sampai ini, sudah tercatat 342 kali gerakan pangan murah yang kami lakukan. Jadi ini sudah menurut kami tidak seperti biasanya yang kita lakukan dari tahun-tahun sebelumnya, di mana 342 kali itu dengan support dari Bulog terkait dengan penyediaan pangan murahnya. Nah, itu yang sudah kami lakukan Pak Prof selama ini. Di tahun sebelumnya, tahun 2024 kemarin, total GPM yang kami lakukan untuk mengantisipasi stabilisasi harga dan pasokan itu kurang lebih 600, hampir 700 kali selama setahun 2024 kemarin. Nah, itu yang kebijakan yang terus kami lakukan sampai tahun ini juga pun kami masih melakukan hal-hal seperti itu. Terus yang kedua, dari gejolak harga yang ada, dengan perintah Pak Gubernur melalui Dinas Ketahanan Pangan untuk segera membuat surat ke Badan Pangan Nasional terkait dengan penyaluran beras SPAP. Ya. Beras SPAP ini adalah stabilisasi pasokan dan harga pangan. Beras SPAP ini yang sebenarnya yang kami tunggu-tunggu turun dari kedatangannya ya. Iya, karena penugasannya ada di Bulog. Baik. Beras SPAP itu, sehingga informasi yang kami terima dari Badan Pangan Nasional tinggal menunggu kata oke dari Menko Pangan. Baik. Ketika Menko Pangan sudah oke, berarti penyaluran beras SPAP tentunya sudah bisa disalurkan dalam rangka menjaga stabilisasi harga dan pasokan di pemerintah Sulawesi Selatan, di wilayah Sulawesi Selatan. Namun saya dengar informasi tadi dari Pak Pinwil Bulog bahwa program bantuan pangan itu kembali berjalan Pak Pinwil, alhamdulillah, yang kemarin dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya. Ya, bantuan pangan beras itu beras 10 kilo itu dilakukan lagi ini tahun. Mudah-mudahan ini salah satu juga yang menjawab stabilisasi harga yang ada di pasar. Baik. Ya, nah Pak Kabulok, nah bagaimana mendukung tentunya kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi ini ya untuk menjaga stabilitas harga tersebut? Baik, terima kasih. Untuk dukungan dari Bulog saat ini tadi yang disampaikan Pak Afandi, kita mendukung upaya gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah itu masif dilakukan di hampir setiap kota kabupaten dalam rangka untuk menjaga kestabilan harga di masyarakat. Yang kedua, tadi untuk dukungan yang lainnya adalah nanti kita di bulan Juni-Juli ini kebetulan ada penyaluran bantuan pangan dalam rangka ikut membantu masyarakat-masyarakat yang mengalami gejolak tekanan harga
itu kita coba bantu, hampir di Sulawesi kita coba salurkan 584.000 penerima atau rumah tangga yang akan kami berikan dengan alokasi Juni-Juli tapi disalurkan khusus di bulan Juli. Jadi langsung dapat 20 kilo. 20 kilogram. Langsung dapat 20 kilo untuk satu keluarga. Jadi 2 karung inilah ya. Ini kita udah siapkan dan kemungkinan kita akan salurkan di minggu ini karena surat perintah dari Badan Pangan Nasionalnya juga sudah ada, data penerimanya juga sudah diberikan, tinggal proses administrasi saja di internal kami dalam rangka menyiapkan seluruh kebutuhan pada saat pelaksanaan. Insya Allah di minggu ini kita sudah mulai salurkan penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Juni dan Juli masing-masing 10 kilo, jadi diberikan 20 kilo langsung untuk 584.000 penerima bantuan atau PBB. Itu yang kedua. Yang ketiga yang disampaikan Pak Anas dalam rangka stabilisasi ada program yang namanya SPHP. Cuman SPHP itu namanya stabilisasi pasokan dan harga pangan. Cuma SPHP ini sifatnya kami dari Bulog itu operator. Baik. Pelaksana saja. Nah, regulatornya siapa? Regulatornya adalah Badan Pangan Nasional dan tadi yang disampaikan bahwa tergantung dari penugasannya. Kami diperintah hari ini untuk SPHP kami siap. Minggu depan siap karena stok ada semua. Baik. Tinggal surat penugasannya yang kami tunggu. Itu saja. Ini bukan hanya Bulog yang menanti surat penugasan tersebut ya, tapi masyarakat juga menunggu SPHP itu. Baik. Ya, Pak Prof. Asdar, tadi banyak bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini operasi pasar yang tahun lalu itu 700 kali dilakukan ya. Bahkan tahun ini sudah di semester pertama 300-an Pak ya, 300 kali lebih. Nah, apakah upaya-upaya seperti ini memang bisa efektif untuk bisa menekan harga di pasaran dan juga menekan laju inflasi Pak? Kalau inflasi beras itu kan salah satu komponen aja kan. Inflasi itu ditentukan oleh puluhan harga yang naik. Tapi komponen beras salah satunya. Beras, paling utama. Ya, tapi kalau di Sulawesi Selatan salah satu yang mendukung inflasi itu rokok. Baik. Rokok ya. Jadi cukup banyak di antara kita. Nah, saya ingin tegaskan kembali yang saya katakan tadi, yang kita butuhkan adalah bagaimana mengamankan masyarakat kita yang masih banyak miskin ekstrim. Itulah tujuannya ini, pasar ini kan. Ya. Ya, kalau dia sudah ideal, ini dikurangin, enggak boleh. Pemerintah ini enggak boleh. Kerjanya bukan operasi pasar, dia itu hanya katakanlah darurat atau sementara. Kalau seperti itu untuk apa lagi Bulog, untuk apa lagi yang lain? Jadi operasi pasar itu dibutuhkan kalau ada yang katakanlah sesuatu yang abnormal. Harga terlalu tinggi, ada apa ini? Jangan-jangan ini ada pengusaha yang kirim harga lebih tinggi, itu kan? Baik. Jadi idealnya nggak ada itu idealnya. Semakin hari kita kurangi untuk tadi orang-orang yang membutuhkan ya. Tadi kan ada miskin ekstrim. Miskin ekstrim ini sama sekali tidak bisa hidup ya. Ya di panti-panti asuhan ya. Ada juga wilayah di kita masih banyak itu. Itu tujuannya. Tapi jadi saya pendapat pribadi ya tidak boleh terlalu banyak operasi pasar. Kalau itu kan kasihan tugasnya ini untuk berpikir regulasi. Baik. Ya. Dan kita bersyukur tadi kan sudah ketemu ya eksekutornya di lapangan siap berapa lama ke depan. Ya, kemudian petaninya juga siap. Saya mewakili konsumen ya. Baik. Jadi seperti katakanlah yang high itu enggak membutuhkan seperti itu. Berapapun baik. harganya dibeli. Baik, itu aja, Pak Bu. Prof. Ya, makasih ya. Kita penerima telepon dulu. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa? Oke, dicoba kembali di 0821 3333 9440 untuk bergabung bersama dengan kami membahas mengenai harga beras saat ini dan juga stok beras di Sulawesi Selatan. Silakan tadi untuk
menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Prof, Pak Afandi. Nah, Oh, kasihan iya, juga baik. katanya kalau operasi pasar melulu gitu. Ya betul. Apa yang disampaikan Pak Prof betul sekali karena tugas kami sebenarnya bukan hanya itu aja. Tetap pada bagaimana caranya menghadirkan regulasi-regulasi atau solusi-solusi yang terbaik buat masyarakat terkait dengan harga ini. Namun sedikit saya gambarkan situasi terakhir terkait dengan harga yang ada di Sulawesi Selatan per tanggal 6 Juli. Ya. Itu kalau dirata-ratakan masih berkisar di angka 13.833 rupiah. Jadi kalau di rata-ratakan dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan rata-ratanya ada di situ. Dengan harga HET 12.500 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, harga eceran tertinggi, sehingga selisihnya tidak terlalu artinya masih dalam konteks batas, walaupun ada kenaikan tapi dalam masih konteks batas, dan saya rasa itu masih dalam tingkat kewajaran Pak Prof ya, tingkat kewajaran, walaupun memang ada di atas HET. Nah, di atas HET ini kan yang memang kita tidak bisa terlalu jauh, karena itu ada yang seperti disampaikan tadi Pak Prof, ada keuntungan-keuntungan Pak Prof, keuntungan pedagang, keuntungan ini apa yang penting masih dalam konteks kewajaran. Baik. Gitu. Ya. Nah, Pak Kabulok menanggapi apa tadi yang disampaikan oleh Pak Prof, operasi pasar gitu. Nah, apakah sebenarnya ada juga solusi-solusi jangka panjang yang akan diperhitungkan ke depan untuk menjawab persoalan-persoalan serupa yang mungkin saja bisa terjadi ke depan, Pak? Ya, saya sepakat tadi dengan Prof. Asdar bahwa nggak bisa kita operasi pasar tiap terus-terusan, karena nanti kasihan petaninya. Pada saat panen raya ada operasi pasar, nanti petaninya kasihan. Nanti harga biasanya kalau lagi panen raya biasanya kan harga cenderung mulai menurun. Kalau di operasi pasar kan malah kasihan, tambah nanti harganya jatuh lagi. Baik, nampaknya karena ada saat penelpon ini dulu, Pak. Saya cut dulu sebentar ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Harga Halo. Ya, selamat pagi. Dengan Pak siapa, Pak? Halo, selamat pagi. Dengan Pak siapa? Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Pak Iwan di mana, Pak Iwan? Oke. Iwan di Maros. Ya, silakan Pak Iwan. Baik. Saya pikir begini. Ini kan masyarakat sekarang. Sampai sekarang ini tidak. Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Suaranya kok double. Ya, lanjut. Kita lanjut. Nah, tadi kasihan petani, Pak. Kasihan petaninya kenapa kasihan petani? Jadi gini ya, harga naik itu sebenarnya kalau kita lihat dari angle-nya positif ke petani itu luar biasa. Ya. Kenaikan harga beras itu sebenarnya menarik daya tarik bahwa harga gabah bagus. Ya. Karena harga gabah bagus berarti petani happy, senang, sejahtera. Karena kan misi cita-citanya Pak Prabowo salah satunya adalah membuat petani tersenyum. Ya, tersenyum dong itu Pak. Harusnya itu menjadi kebanggaan. Berarti ada kesejahteraan petani yang naik. Itu dibuktikan dengan apa? Rilis data BPS kemarin, kenaikan NTP tingkat petani naik dari 107 menjadi 109. Itu artinya apa? Itu indikator kesejahteraan petani. Nah, itu naik. Yang kedua apa? Di Sulawesi Selatan itu pertumbuhan PDB andil sektor pertanian terhadap pertumbuhan PDB itu lebih dari 16%. Dibandingkan padahal di sini ada yang lain. Itu lebih dari 16%. Artinya sangat signifikan mempengaruhi perekonomian di Sulawesi Selatan. Kami saja kemarin menyerap gabah dan beras dengan total serapan gabah 768.000 dan berasnya sekitar total setara berasnya 462.000 total setara berasnya. Itu ekuivalen kalau kita hargai 780.000 kali 6.500 kami bayar ke petani hampir 5 triliun. Itu uang beredar
kita bayar ke petani. Tentu dari hasil itu, tapi implikasinya memang ada inflasi. Inflasinya di mana? Kalau menurut rilis BPS bulan lalu, inflasi terberat sumbangsinya justru di emas. Artinya masyarakat Sulawesi kan suka kalau nabungnya emas. Ya nggak apa-apa buat nabung untuk anaknya sekolah kalau misalnya kebutuhannya mendadak. Jadi alhamdulillah petani-petani kita berarti setiap ada kelebihan tabungan mereka belikan emas, belikan segala macam. Itu kalau lihat dari angka BPS bulan lalu andilnya lumayan. Maka sebenarnya inflasi kalau memang ada kenaikan ya kita angle-nya mau lihat dari mana. Kalau angle-nya itu mensejahterakan petani ya nggak terlalu panik juga karena memang saat ini kenaikan itu seperti Pak Afandi sampaikan wajar karena memang panennya nanti 2 minggu lagi. Nanti saya yakin 2 minggu lagi setelah ada bantuan pangan, setelah mulai ada panen di beberapa kabupaten, saya yakin harga akan mulai normal kembali. Mungkin seperti itu. Iya, Pak Anas. Ya, Pak Anas. Nah, Pak Anas menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber kita ini ya. Nah, Pak Anas tadi sudah tersenyum lebar gitu. Nah, apakah Anda ini sebagai pengurus KTNA ya di Sulawesi Selatan, betulkah memang di lapangan bahwa petani-petani kita ini sudah sangat-sangat sejahtera, Pak? Ya, terima kasih ya. Kalau petani sekarang ini karena baru menikmati pembelian gabah langsung dengan Bulog ya, itu artinya nyata di lapangan bahwa Bulog sudah turun di lapangan membeli gabah petani langsung dan tanpa pemotongan dan bayar tunai. Nah ini tadi saya menanggapi tadi kalau beliau dari Ketahanan Pangan bahwa kita akan nanti melakukan operasi pasar ya. Silakan aja Bulog dari Ketahanan Pangan silakan lakukan itu dengan operasi pasar. Tentu biasa mengharapkan bahwa ketika pemerintah melakukan operasi pasar ini kemungkinan akan ada harga gabah turun. Kalau saya sih saya tidak permasalahkan. Yang penting harga gabah 6.500 yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden jangan dikotak-katik itu. Baik. Terima kasih. Jangan dikotak-katik. Tepuk tangan dong untuk Pak Anas. Nah, Pak Anas. Nah, bagaimana tentunya Anda juga ini mengedukasi ya memberikan pemahaman kepada petani-petani yang mungkin belum memahami ya, belum memahami bahwa sekarang ini Bulog datang langsung. Ya mungkin mereka tidak sabaran ketika ada mungkin pembeli langsung yang ingin membeli gabah mereka. Nah bagaimana Anda tentunya memberikan edukasi kepada para petani? Ya, baik. Ada penelpon? Ya silakan Pak. Apakah KTNA sendiri ini fungsinya bagaimana supaya petani itu tersampaikan informasinya? Oh sudah ada penelpon. Ya. Halo. Halo, selamat pagi dan Pak siapa Pak? Iya, dari Pak Iwan tadi. Oh, Pak Iwan. Ini Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Tadi terputus ya? Iya, silakan. Di Maros ya, Pak? Saya pikir begini, Bulog dan juga dari Dinas Ketahanan Pangan, ini kan memang tugasnya dari pemerintah. Nah, kemarin kan masuk, saya monitor di RRI, banyak masyarakat yang bertanya-tanya. Katanya panen raya, gudang Bulog penuh di mana-mana. Tapi kenapa beras masih mahal? Ini memang jadi pertanyaan, jadi pekerjaan rumah dari pemerintah. Apakah operasi pasar, apakah gerakan pangan murah ini merupakan solusi jangka panjang? Nah kalau cuma sebentar saja operasi pasar, kemudian beras itu setelah operasi pasar beras lagi akan naik kembali. Ya, jadi antisipasi juga itu spekulan yang ada di pasaran. Jangan sampai spekulan ikut bermain. Nah, jadi memang ini jadi PR yang berat ya bagi pemerintah dan juga Bulog bagaimana bisa menstabilkan harga pasar. Karena masyarakat itu tidak mau tahu teknisnya bagaimana. Kalau masyarakat itu beranggapan kalau banyak beras artinya beras bisa murah. Kenapa masih mahal beras? Bahkan ada yang naik. Nah, jadi kalau memang di gudangnya Bulog itu masih banyak beras, ya jangan tahan-tahan ya. Kasih keluar saja itu beras, distribusikan ke pasar-pasar tradisional supaya masyarakat bisa peroleh beras dengan harga murah. Yeah. Mungkin seperti beras
jumlah ya paling minimal. Saya ini kan konsumsinya beras premium, tapi kalau beras premiumnya juga tidak terkendali harganya, ya mau tidak mau kita hantar Mami ini perlukah produksi Mami beras medium. Ya. Iya, jadi saya pikir mungkin Bulog ini harus memang, dan juga dinas ini punya pekerjaan rumah bagaimana bisa stabilkan harga ini. Rakyat itu tidak mau tahu teknik seperti apa. Kalau rakyat itu tahu kalau banyak produksi beras itu turun harganya. Ini Baik, kan Pak logikanya Iwan. seperti itu, logikanya Baik. masyarakat. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Iwan di Maros. Ini konsumsinya beras medium, premium ya. Jadi kalau semakin naik medium akhirnya. Baik, silakan Pak Kabulok dulu untuk menanggapi Pak Iwan ya. Silakan Pak. Ya, tadi Pak Iwan terima kasih. Intinya stok di Sulsel kita siap. Ada 540.000 se-Sulawesi Selatan di gudang-gudang, di 51 komplek gudang kami siap ada stoknya. Terkait dengan sudah keluarkan saja ke pasar. Jadi Bulog itu kembali lagi kami ingatkan, Bulog itu operator, bukan regulator. Ketika ada harga naik, maka tidak langsung Bulog turun. Ada perintahnya enggak? Karena ini beras pemerintah, namanya cadangan beras pemerintah. Maka seluruh perintah pengeluarannya harus menggunakan atau perintah dari pemerintah. Perintah dalam hal ini siapa yang tentu ada jalurnya dari Menko Pangan, Badan Pangan dan semua dan kementerian. Nah, itu dari situ biasanya kita yang harus menunggu. Karena Bulog itu sifatnya hanya kayak driver aja. Ada mobil kayak operator saja, tinggal perintahnya kemana jalanin. Lah ini yang kemudian harus dipahami oleh teman-teman semuanya, Bapak Ibu semua, bahwa kami stok siap semua. Ada, boleh dicek seluruh gudang yang ada di sini. Kalau nggak percaya boleh dibuka kuncinya satu-satu. Nah, silakan. Barangnya ada. Problemnya apakah sudah diperintah? Kalau belum ada perintah tentu kami nggak berani. Karena ini namanya cadangan beras pemerintah. Maka semuanya harus atas perintah untuk mengeluarkan barangnya. Tapi dalam rangka untuk menstabilkan harga tadi yang Pak Iwan sampaikan, maka kami sampaikan kembali lagi bahwa di bulan ini akan kami salurkan satu penerima bantuan 10 kilo untuk 2 bulan. Jadi Juni dan alokasi Juni dan Juli, sehingga satu penerima bantuan mendapatkan 20 kilo, namanya bantuan pangan nasional atau namanya Banpang, bantuan pangan. Lah ini 20 kilo untuk 584.000 penerima atau keluarga. Maka saya yakin dengan nanti dikeluarkannya program bantuan pangan, setiap rumah tangga dapat 20 kilo karena untuk 2 bulan, maka permintaan ke pasar akan berkurang, sehingga saya yakin harga akan mulai mengalami koreksi. Di samping itu juga akhir bulan Juli nanti akan ada panen di beberapa wilayah, Takalar, Maros itu sudah mulai panen. Saya yakin itu akan nambah sisi supply, dan saya yakin itu akan mengoreksi juga harga di tingkat konsumen, sehingga saya yakin akhir bulan Juli ini insya Allah harga sudah mulai normal kembali. Terima kasih. Nah, silakan Pak Afandi. Iya, terima kasih. Menyambung tadi dari Pak Pinwil Bulog terkait dengan bagaimana menstabilisasikan harga yang ada di pasaran. Ya, mudah-mudahan dengan keluarnya surat perintah dari Badan Pangan Nasional terkait dengan BAMPAN ini, bantuan pangan beras nasional, itu salah satu juga yang bisa menjawab terkait dengan stabilisasi harga yang ada, Pak Prof. Sudah disampaikan juga tadi di awal pembicaraan oleh Pak Prof Ansar bahwa supply and demand itu sama mempengaruhi juga terkait dengan harga yang ada harga beras yang ada di Sulawesi Selatan, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Semua harus diuntungkan. Semua harus diuntungkan tanpa merugikan masyarakat. Tentunya
masyarakatlah yang paling menerima menerima kebijakan-kebijakan itu, sehingga kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan ataupun metode-metode yang kita keluarkan tentunya lebih kepada kepada masyarakat untuk tidak merugikan masyarakat. Nah, kebijakan-kebijakan yang kita lakukan selama ini memang untuk sementara melalui TPID menggencarkan secara masif gerakan pangan murah untuk mengintervensi daerah yang kantong-kantong, bagaimana menyentuh masyarakat menengah ke bawah tentunya, sehingga beras itu bisa terjangkau, beras itu bisa terkonsumsi dengan baik dan aman untuk dikonsumsi. Seperti itu kayaknya. Baik. Ya, Pak Prof. Asdar sekaligus juga closing statement-nya di menit-menit terakhir perjumpaan kita. Silakan, Pak. Baik, makasih Ibu. Yang pertama saya ulangi lagi bahwa harga ini satu-satunya komponen yang membuat orang sejahtera. Jadi harga itu penting. Jadi kenaikan setiap tahun penting untuk mengimbangi tadi inflasi ya. Contohnya bagaimana? Katakanlah beras 10.000. Ya kalau kita punya uang 20.000 bisa dapat 2. Tapi kalau dia naik 20.000 berarti 1 Ji. Ya berarti kita punya daya beli turun. Ini yang harus dijaga. Jadi harga ini tidak boleh ini yang membuat kita bahagia semua istilahnya ya. Petani senang dengan harga itu, konsumen juga senang ya. Hanya itu tadi, jangan sampai tidak wajar. Ya, tidak wajar. Dan sekali lagi komponen harga tadi selain supply and demand ada namanya strategi harga. Bisa berdasarkan tempat, bisa berdasarkan waktu. Ini beli tiket ke Jakarta beda 1 minggu. Ini 2 bulan yang lalu, ini 1 juta, ini 2 juta, beda. Garuda hanya beda tirai aja di belakang 1,7, ini 4 juta. Kelas bisnis, 1 pesawatnya. Kalau jatuh mati semuanya. Hanya tirai. Bayangin, itulah strategi, itu urusan orang bisnis. Ya, jadi kalau ke petani kan tidak sampai ke situ. Ya petani hanya tadi input aja. Jadi harapan kita ini yang perlu kita jaga. Kondisi ini perlu jaga. Kalaupun terjadi apa-apa tadi ketahanan pangan semu aja, istilahnya sementara. Pasti akan turun. Ya, karena harga itu ada namanya di dalam teori ekonomi invisible hand. Ditentukan oleh orang yang tidak bisa terkendali. Pemerintah tidak bisa juga. Dia hanya membantu. Harga itu terbentuk dengan sendirinya. Ya, dalam teori itu namanya invisible hand, tangan tak terlihat. Itulah puang Allah Ta'ala yang membuat kita kumpul hari ini. Tanpa izinnya kita tidak bisa kumpul di sini ya. Ya itu aja dari saya. Terima kasih atas undangannya Pak Kabulok, RRI, khususnya Bu Hayati ya. Makasih Pak Pangan ya. Pak Anas, thank you banget, ini kita punya pertemuan ini sangat berharga karena saya juga sejak Indonesia merdeka saya baru masuk lihat ini langsung ya. Makasih Pak Kabulok. Pak Anas, silakan Pak Anas closing statementnya. Ya kalau saya tadi dari petani ya. Ya. Artinya apa yang diperbuat Bulog ini pemerintah ya dalam hal ini pembelian gabah. Pertahankanlah itu. Kami petani tidak akan gentar menghadapi hujan dan panasnya, dan insya Allah dia akan masa-masa akan datang Bulog dengan jumlah gudang beberapa puluh dengan ukuran raksasa. Tahun depan menuju 2026 perluas gudangnya, kami petani siap untuk mengisinya. Terima kasih. Tepuk tangan. Terakhir Pak, berdua untuk closing statementnya, silahkan 1 menit. Oke. Intinya teman-teman Bapak Ibu semuanya, masyarakat Sulawesi Selatan tidak usah khawatir mengenai kenaikan harga. Stok kami siap, stok kami melimpah. Nanti sebentar lagi juga akan ada panen raya di panen gadu, jadi saya yakin itu akan mengoreksi. Yang kedua, nanti di bulan ini juga akan kami berikan bantuan pangan dari pemerintah, ada program Banpang di mana untuk 854.000 penerima, sehingga saya yakin itu akan juga membantu masyarakat yang tadi miskin ekstrim akan membantu dalam rangka kenaikan harga yang saat ini terjadi. Mungkin itu saja. Baik, silakan Pak Kabit. Ya, makasih. Himbauan kami kepada masyarakat Sulawesi Selatan bahwa apa yang terjadi sekarang, situasi yang sekarang sifatnya sementara, dan kami dari sisi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
akan terus berusaha dan membangun kolaborasi dengan stakeholder yang lain dalam mengantisipasi inflasi yang ada di Sulawesi Selatan. Demikian. Baik, terima kasih. Kita beri dulu tepuk tangan untuk keempat narasumber kita, pimpinan Bulog Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Bapak Fahrul Rozi. Terima kasih atas kebersamaannya. Bapak Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Ketapang Dinas Ketapang Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Afandi Nuhu SMMM. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Bapak Pengamat Perekonomian, ya, Ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Muhammad Asdar MSI. Terima kasih Pak atas kehadirannya, ya, sering-sering datang ke Bulog. Baik, dan juga pengurus KTNA Sulawesi Selatan, Bapak Anastika. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di hari ini jangan panik ya, jangan panik bagi masyarakat. Ya, panen ini sisa sebulan lagi ya Pak ya, dan stok Bulog Sulsel Bar ini juga cukup aman. Saya Dani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini beserta kru tim yang bertugas di hari ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.